Sekarang siang pagi. Hewan kurban yang dengan kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tepat pukul 6. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله tapi karena beliau habis sakit, jadi kalau dipakai berdiri agak lama itu masih berdek, sehingga karena ayat wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada orang tuamu. Akhirnya pada pagi hari ini imamnya ini adik saya, sekarang khotibnya ini saya, jadi murni badal ini yang isi tanggene musola Al-Firdaus. Ngapunten. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid, tasbih sejak kemarin sore menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik dengan berdiri maupun dengan duduk, bahkan dengan berbaring, semuanya mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bebatuan, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta semuanya mengagungkan dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini sekiranya ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, umat Islam yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Mereka disibukkan dengan wukuf di padang Arafah. Mereka disibukkan dengan mabit di Mina dan di Musdalifah. Sedangkan umat Islam yang lain termasuk kita sibuk dengan ibadah puasa Arafah. Kita sibuk dengan bersedekah dan perayaan Idul Adha dengan memotong hewan kurban setelah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di pagi hari ini. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang diperintahkan Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah untuk berkurban. Ibadah kurban yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari peristiwa historis yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada abad 18 sebelum Masehi. Masa persimpangan jalan pikiran umat manusia tentang bagaimana kurban-kurban manusia yang dipersembahkan untuk dewa-dewa, untuk Tuhan-Tuhan mereka di zaman itu. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam, lantaran Ibrahim diberikan ilham dari suatu peristiwa. Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur ma tara qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala telah sampai umurnya Ismail, maka Ibrahim berusaha. Qala ya bunayya, qala berkata Ibrahim, ya bunayya wahai anakku, ini sesungguhnya aku aku melihat fil manami di dalam tidurku, anni atbahuka, bahwasanya aku ini menyembelihmu. Fangdur, maka perhatikanlah Ismail, maga taro, apa pendapatmu dari mimpiku ini? Qala berkata Ismail, ya abati wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni, kamu akan tetap mendapati aku, insyaallahu minas sabirin, jikalau Allah berkehendak
engkau termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Setiap individu yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bapak akan diuji, setiap ibu, setiap istri, tetapi juga bahkan setiap anak juga akan mendapatkan ujian ketika di dunia ini. Ujian tersebut tidak lain untuk membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyatakan perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya sendiri hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa betapapun besar cintanya seseorang kepada anak atau kepada apapun yang dimiliki, bukanlah suatu yang berarti bila Allah menghendakinya untuk kembali kepadanya. Ridho dan muhabbah Allah lah yang senantiasa, yang paling berarti dalam hidup ini. Disebutkan juga pada akhir kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti seekor domba yang besar dalam melaksanakan ujian yang berat ini. Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Selain dengan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan apapun jika memang sudah diperintahkan, maka peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga mengandung ibrah bahwa Allah menjunjung tinggi harkat, martabat dan jiwa manusia, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga sama sekali tidak diperkenankan manusia dijadikan kurban penyembelihan, tidak dijadikan pembantaian, serta dijadikan tumbal apapun yang pada akhirnya mengakibatkan pertumpahan darah dan melayangnya jiwa manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak pernah menoleransi terjadinya kekerasan, kebrutalan dan penindasan dalam bentuk apapun, karena segala jenis kejahatan manusia, bahkan kejahatan lingkungan secara tegas dilarang di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah kurban menika sudah disyariatkan ketika manusia ini ada di bumi. Bahkan nabi-nabi rumiyin kurbanipun bila sampun disembelih terus hilang disambar oleh api. Zaman Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan untuk kurban adalah putranya Habil dan Qabil. Habil kurban dengan sapi yang bagus, sedangkan Qabil kurban dengan panenan yang jelek. Maka kedua kurbannya ditaruh di atas gunung. Kurban Habil berupa sapi yang bagus hilang, itu artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurban Qabil berupa panenan yang buruk masih tetap aman dan ada di atas gunung, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban Nabi Idris diperintahkan setiap malam hari raya setelah matahari terbenam dan hilal di atas ufuk. Setelah disembelih kurbannya hilang disambar oleh api putih. Kurban Nabi Nuh dilaksanakan setelah badai topan dan banjir besar. Disembelih di atas gunung dan kemudian dibakar, artinya kurban itu diterima. Kurban Nabi Musa dengan dua binatang sapi, yang satu dilepas di belantara dengan diberikan tanda, serta yang satu disembelih kemudian hilang disambar oleh api merah. Kaum Bani Israel juga demikian, kurban dengan menyembelih hewan dan diletakkan, kalau sudah disambar dengan api putih, atau kita menyebutnya dengan baydoil, api putih yang datang dari langit, maka habis dan menghilang, artinya kurban itu diterima. Kurban Nabi Zakaria dan Nabi Yahya
kurban dengan binatang yang bagus dan dengan amtiatun atau barang-barang yang berharga. Kemudian kurban itu dibakar api dari langit. Artinya kurban itu diterima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kita adalah Ibrahim. Setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu itu bisa jadi hartamu. Ojo sampai bondo donyane jenengan, malah dadosaken lali marang Allah Subhanahu wa taala. Ismailmu mungkin jabatanmu, jabatan panjenengan mungkin saged dadosaken panjenengan edan kalian keadaan. Ismailmu mungkin itu gelarmu, gelar panjenengan dadosaken ati lan pikiran panjenengan malah menggelegar, padahal benjing teng akhirat niku semua badhe dibakar. Dan Ismailmu itu mungkin egomu, ego panjenengan dadosaken sombong lali marang wong, padahal kita diperintahkan hablum minan nas. Koreksi awak kita sedaya menika, ampun kalap urusan donya. Ismailmu adalah sesuatu yang engkau sayangi dan yang kau pertahankan mati-matian di dunia ini. Ibrahim tidak diminta untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Tiang mampu tapi mboten berkurban. Pesan Nabi, jangan pernah dekati tempat sholat kami. Bagi yang tidak berkurban padahal mampu, itu artinya tidak mensyukuri harta dan sholat yang telah diperintahkan kepadanya. Dawuhipun Allah, fasolli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mangkana lahu sa'atu wala yudhki fala yakrobanna musolana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, mempunyai harta, tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Ingat, min ainak tasabahu, dari mana kamu dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kamu pergunakan untuk apa. Hadirin rahimakumullah. Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Layyanallaha, tidak akan sampai pada Allah lahumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darahnya, wala qiyanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Akhirnya di akhir khutbah ini mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa, semoga semua yang menjadi hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, dan segala sesuatu yang telah kita usahakan dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu dan mensyukuri rahmat dan nikmat-Mu, dan perbaikilah amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri. Karena itu ya Allah, jika tidak dengan limpahan amunan dan rahmat-Mu, niscaya kami akan jadi orang yang sesat di dunia ini. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yang di luar kesanggupan kami, ya Allah. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat ampunan terhadap diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang-orang yang tidak suka kepada agamamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, ya Allah. Berilah kami karunia, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri, suami, keluarga, dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku nanti orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muluk lagi.